Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama dengan Syendra Prima dari Mitra Siswa. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal tryout tes psikologi pada tryout.mitrasiswa.id tes kecerdasan paket 1. Dan video kali ini merupakan bagian yang ketiga yang akan membahas soal dari mulai nomor 71 sampai dengan soal nomor 100. Soal nomor 71, di sini adalah soal deret bilangan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari 1 ke 8 kemudian ke 3, jelas ini polanya tidak dengan sebelahnya ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video serial pembahasan soal tes psikologi. Berarti kalau kayak gini kita lihat ini kan ganjil genap teman-teman ya. Berarti dari 1 ke 3, kemudian 3 langsung ke 5, 5 ke 7, berarti berikutnya ke sini nih. Penambahannya adalah penambahan tambah 2 terus. Berarti ini juga tambah 2, 9. Dan kalau di pilihan ganda 9 yang ujungnya ada 1 hanya ini aja ya berarti udah jelas ini jawabannya teman-teman. Kalau mau dicek boleh. Dari 8 ke 6 kemudian ke 4 ini kan dikurangi 2. Berarti ini juga dikurangi 2 lagi jadinya 2. Oke. Berikutnya soal nomor 72. Nah, kali ini adalah pola bilangan. Ada gambar segitiga di sini. Nah, bagaimana operasi hitungnya? Operasinya adalah sebelah kiri harus menggunakan operasi yang sama dengan sebelah kanannya. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Kita lihat. Di sini ada angka 19. 19 itu didapatkan dari mana? 7 dikali 2. Jadi 7 dikali 2 itu 14 ya. Jadi 7 dikali 2 adalah 14. Kemudian hasilnya ditambah dengan sebelah sini, ditambah 5. Hasilnya adalah 19. Berarti di sebelah kanan operasi hitungnya harus sama. Berarti yang sebelah sini harus dikali dengan sebelah sini. Berarti yang nggak kita ketahui nilainya itu katakanlah X dikali 2. Kemudian kesininya kan ditambah. Ini kali ini tambah ya. Berarti ditambah 2 hasilnya adalah 28. Kita bisa teruskan 2X gitu sama dengan 28 dikurangi 2 berarti 2X sama dengan 26. X nya adalah 26 dibagi 2 13. Atau kalau teman-teman agak bingung dengan cara seperti ini boleh saja. Misalnya nih ya cara lainnya kayak gini. 19 itu dari mana sih? Oke, misalnya teman-teman mau tulis 19 dikurangi 5 itu kan 14. 14 itu adalah hasil kali antara 2 dan 7. Itu juga bisa. 28 dikurangi 2 itu berapa? 26 kan? 26 itu 2 dikali berapa? Ya dikali 13. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ke soal nomor 73. Dan kali ini polanya beda sama nomor 72 ya. Kalau kita lihat ada tanda sama dengan yang artinya ruas sebelah kiri kan harus sama dengan ruas di sebelah kanan operasi hitungnya. Jadi operasi hitung di sebelah sini harus sama nih dengan sebelah sini. Nah, gimana teman-teman kita cek? 6 tambah 10 ditambah 4. Berapa hasilnya? 20 ya. Ternyata 20 yang bagian atas ini sama dengan hasil kali bagian bawahnya. Kalau dikaliin kan hasilnya 20 juga. Oke, berarti dengan cara yang sama kita bisa hitung 7 ditambah 18 ditambah 3. Berapa yuk? 28 kan? Nah, 28 ini adalah 4 dikali berapa? Karena hasilnya kan atas bawah harus sama-sama. Berarti ini juga 28. 28 itu 4 kali berapa? Ya 4 kali 7. Jawabannya berarti yang C. Pola berikutnya adalah yang nomor 74. Nah, ini polanya antik lagi nih teman-teman ya, beda. Yuk kita lihat. Di tengah ini ada hasil 14. 14 didapatkan dengan cara seperti apa? Ternyata kalau kita cek ada 8, 3, 2, 5. Nah, 8 dikali 3 berapa yuk? 8 kali 3, 24 ya. Dikurangi 2 dikali 5. Nah, hasilnya berapa? Kan ini 24 dikurangi 10. Hasilnya 14 kan? Sesuai dengan hasil yang ada di tengah. Dengan cara yang sama teman-teman, berarti ini kalau dengan cara yang sama 9 dikali 3. Kemudian 3 dikurangi ya, 3 dikali 6. Hasilnya berapa? 27 dikurangi 18. Berapa yuk? 9. Berarti jawabannya yang E. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 75.
dengan pola model bilangan yang berbeda lagi teman-teman ya. Ada 4 kotak ya. Kalau kita cek di sini ternyata polanya adalah ada yang sama nih. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10 teman-teman. Berarti 4 juga dikali 5 hasilnya 20. Ini artinya hubungannya berarti atas dengan bawahnya. 3 kok jadi 15 ya? Berarti kan ini dikali 5. Ya udah, berarti 7 dikali 5 juga hasilnya berapa? 35. Berarti yang A. Lanjut ke soal nomor 76. Ada hasil di sini 16. Dari mana nih 16? Gampang ya. 7 dikurangi 3 berapa? 4 kan? Kalau dikurangi tinggal dikuadratin jadinya 16. Jadi 7 dikurangi 3 dikuadratin. 4 kuadrat hasilnya 16 yang sebelah sini. Dengan cara yang sama yuk. Berarti 9 dikurangi 3 dikuadratin. 9 kurangi 3 kan 6. 6 kuadrat berarti 36. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya adalah soal nomor 77. Ini adalah tentang deret angka teman-teman. Saya tulis lagi biar lebih jelas. 1, 3, 4, 7, 11, dan 18. Gimana ya deretnya? Oke. 1 tambah 3 hasilnya di sebelahnya nih 4. 3 tambah 4 7. Kemudian 4 tambah 7 11. 11 tambah 7 18. Berarti pola berikutnya adalah 11 ditambah 18 29. Gampang ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang berikutnya adalah soal nomor 78. Biar lebih enak saya tulis lagi 17, 15, 12, 16, 11, 5, dan 12. Kalau kita perhatikan polanya kayak gimana ya. Soalnya kan ini naik turun juga. Dari 17 ke sini turun, habis itu naik, turun lagi, dan naik lagi. Nah, gimana ya? Oke, coba kita cek. Sebetulnya sense kayak gini akan lebih cepat kalau teman-teman pernah mengerjakan berbagai model soal tentang deret angka. Contohnya kayak gini teman-teman nih. 17 ke 15 itu kan dikurangi 2. Kemudian 15 ke 12 itu dikurangi 3. Tapi dari sini ke sini itu kan ditambah 4. Dari sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan kok angkanya naik ya dari 2, 3, 4. Berarti di sini kan 5. Cuma minus. Habis itu di sini 6 tapi minus lagi. Polanya ngikutin sebelumnya. Min, min, plus. Min, min, plus gitu kan. Berarti ini plus 7. Otomatis habis min, min, plus sekarang min dong. Berarti min 8. Min 8 berapa? 12 dikurangi 8, 4. Berarti jawabannya yang D. Oke, berikutnya soal nomor 79 kali ini tentang deret huruf. Sebetulnya kalau deret huruf teman-teman lebih enak, lebih nyaman itu perlu tulis dulu sih. Dari A, B, C, D ya. Abjadnya harus ditulis dulu. I, J, K, L, M, N dan seterusnya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita coba terapkan. Dari A ke C, nah kan gini. Kemudian dari C ke F. Dari F ke J. Nah kita cek. Pertama dari A ke C itu ngelompatinnya cuma 1 yang dia lompatin nih. Si B nya doang. Habis itu dia ngelompatinnya 2. Dari F ke J ngelompatinnya 3. Otomatis sekarang ngelompatinnya 4. Nih saya hapus nih. Berarti kalau ngelompatinnya 4 habis N apa? MN, OPQ gitu ya. Ngelompatinnya 4. Coba lompatin 4. Nah kan habis ngelompatin 1, 2, 3, sekarang 4. Berarti otomatis J-nya kemana? Ke O ya. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, soal nomor 77 sampai dengan 79 tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 80. Dimana pada soal nomor 80 ini gabungan. Ada angka, ada juga huruf. Biar lebih enak saya tulis lagi. A, 5, C, 25, kemudian E, kemudian 125, berikutnya apa? Berikutnya apa? Kan habis huruf angka, huruf angka. Berarti nanti di sini itu ya huruf, kemudian bagian sininya adalah angka. Oke. Dari A ke C, kemudian ke E. Wah, berarti udah jelas ya. Kalau kita tulis A, B, C, D, E, F, G, H kan A, C, kemudian E, kemudian kemana? Ini kan lompat-lompatin 1 terus, berarti ke G dong. Otomatis di sini adalah G. Yang jawabannya G udah ketebak B sama C. Tinggal lihat yang angkanya nih. 5 ke 25 itu kan berarti dikali 5. Kemudian 25 ke 125 juga dikali 5. Berarti ini akan dikali 5 lagi. 125 dikali 5 berapa? 625 kan? Oke, berarti jawabannya G dan 625. Yang B. Oke teman-teman, kita lanjutkan dan kali ini kita masuk pada soal model yang lain. Dan soal nomor 81 adalah contoh soal yang disebut penarikan kesimpulan.
Sebagian menyebutnya dengan silogisme teman-teman ya, atau logika matematika. Baik, Anto menyukai bahasa Inggris. Ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Ini disebutnya dengan premis biasanya ya. Anto menyukai bahasa Inggris, ia ingin melanjutkan sekolah di Australia. Brian, teman sekelas Anto, menyukai pelajaran bahasa Inggris. Informasi yang kita dapatkan di sini adalah Anto menyukai bahasa Inggris, kemudian Brian juga menyukai bahasa Inggris. Tapi yang mau lanjut ke Australia itu si Antonya. Oke, mana kesimpulan yang tepat? Coba. Anto dan Brian belajar bahasa Inggris bersama. Tidak disebutkan di dalam dua premis tadi. Berarti kurang tepat. Anto dan Brian ingin melanjutkan sekolah di Australia. Salah, kan yang mau lanjut cuma si Anto. Anto dan Brian menyukai sekolah di Australia. Waduh, ngawur Riki ya. Berikutnya, Anto dan Brian belajar bahasa Inggris di Australia. Lebih parah lagi. Kemudian yang terakhir, Anto dan Brian menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini yang benar. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 82. Sesuai dengan kesepakatan direktur dengan karyawan perusahaan X, karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Ini model pemilihan teman-teman ya. Pilihannya dua. Karyawan mengundurkan diri dengan diberi pesangon atau perusahaan ditutup. Yang terjadi adalah ternyata perusahaan ditutup. Nah, berarti apa? Kalau perusahaan ditutup berarti opsi satunya. Opsi ininya berarti kan udah dicoret ya. Yang terjadi adalah perusahaan ditutup. Nah, perusahaan ditutup nih. Berarti yang terjadi adalah perusahaan ditutup, Nah, ini. Mana kesimpulan yang tepat? Perusahaan tidak memberi pesangon kepada karyawan. Bisa ya? Iya, kan opsinya dua. Ngasih pesangon gitu kan, atau perusahaan ditutup. Perusahaannya ditutup, berarti ya nggak usah ngasih pesangon. Ini bisa, teman-teman. Coba yang berikutnya. Karyawan memilih perusahaan ditutup. Tidak ya, bukan itu yang dimaksud. Sebagian karyawan diberi pesangon. Tidak. Kemudian sebagian direktur memberhentikan sebagian karyawan juga tidak disebutkan. Sebagian karyawan tidak mau mengundurkan diri. Berarti ini salah juga. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Berikutnya soal nomor 83. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jadi, minta laporannya kalau kegiatannya sudah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, tahap berikutnya nih, honor karyawan dibayarkan. Mana kesimpulan yang tepat dari kedua premis itu? Kalimat pertamanya adalah pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Coba kita cek ya. Jika honor kegiatan dibayarkan, pimpinan dapat menugaskan karyawan membuat laporan. Ini kebalik nih teman-teman. Harusnya laporan dulu baru honor dibayarkan toh. Laporan kegiatan belum diserahkan, berarti honor pimpinan sih? Salah ya. Jika pimpinan meminta laporan, kegiatan segera dilaksanakan. Ini kebalik juga. Honor karyawan tidak dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Ini bisa. Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Ini nggak tepat ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 84. Pada hari Sabtu, adik disuruh ibu pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Opsinya dua. Bermain bola atau pergi ke toko olahraga. Ya. Artinya pergi ke taman untuk bermain bola atau pergi ke toko untuk membeli alat olahraga. Pada hari Sabtu, toko olahraganya tutup. Wah, berarti opsi satunya ya. Sehingga tidak mungkin dia membeli alat olahraga. Berarti main bola nih, ya si adik. Coba. Pada hari Sabtu adik pergi ke taman untuk bermain bola. Bisa. Hari Sabtu adik beli alat di toko lain. Enggak. Adik tidak mengikuti permainan ibu. Enggak. Pada hari Sabtu adik tidak pergi. Enggak, salah ya. Kan tokonya nutup. Pada hari Sabtu ibu tidak menyuruh. Salah lagi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 85 nih teman-teman. Jika jumlah mobil semakin banyak, ruang parkir yang dibutuhkan semakin luas. Oke. Mobil makin banyak, parkirnya makin luas. Jika jumlah mahasiswa semakin banyak, jumlah gedung kuliah harus ditambah. Oke. Saat ini ruang parkir yang semakin luas tidak dibutuhkan atau jumlah gedung kuliah tidak harus ditambah. Kalau parkirnya nggak dibutuhkan, kemudian gedungnya nggak perlu ditambah, ya berarti
Mobilnya nggak nambah banyak dan mahasiswanya juga nggak nambah banyak. Yang mana nih? Jumlah mobil belum banyak karena jumlah mahasiswa sedikit. Enggak ya. Jumlah mahasiswa masih sedikit sehingga tidak dibutuhkan parkir. Sebetulnya tidak ada hubungannya nih teman-teman antara parkiran sama gedungnya ya. Dua hal yang berbeda gitu. Jumlah mobil atau jumlah mahasiswa tidak semakin banyak bisa nih. Karena ini kan kata penghubungnya adalah atau juga kan. Oke. Jumlah mobil dan jumlah mahasiswa tidak semakin banyak. Harusnya sih kata yang tepat adalah atau ya. Kemudian jumlah mahasiswa sudah banyak tetapi parkir tidak ditambah. Oh salah. Kalau mahasiswa banyak hubungannya dengan gedung kuliahnya nambah. Oke, ini juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Berikutnya soal nomor 86. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Waduh ya. Kita cek nih mana kesimpulan yang benar. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Ya benar dong teman-teman ya. Karena kalau yang pakai sepatu hitam itu kan pelajar ceritanya kalau dari premis ini. Beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. Kurang tepat teman-teman ya. Kemudian beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Kalau pakai sepatu hitam mesti pelajar. Berarti ini salah. Semua pelajar tidak memakai sepatu hitam, apalagi menyalahi premis pertamanya nih. Kemudian semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Ini tidak mengambil kesimpulan dari kedua premis. Berarti yang lebih tepat adalah yang A. Soal nomor 87. Semua siswa yang lulus ujian pasti pandai. Premis pertamanya. Premis keduanya, sebagian siswa kelas 12 bukan siswa yang pandai. Sebetulnya kita bisa langsung ambil kesimpulan ya. Kalau sebagian kelas 12-nya bukan yang pandai, berarti yang nggak pandai itu kan nggak lulus. Berarti ada kelas 12 yang nggak lulus nih. Semua yang lulus ujian adalah siswa kelas 12. Oh belum tentu ya. Kalau nggak pandai ya nggak lulus kan. Sebagian siswa yang pandai tidak lulus ujian. Ini menyalahi premis pertamanya. Semua siswa yang pandai adalah kelas 12. Oh salah. Sebagian siswa kelas 12 tidak mengikuti ujian nih apalagi. Sebagian siswa kelas 12 tidak lulus ujian. Ini yang benar teman-teman ya. Jadi yang lulus itu yang pandai, yang nggak lulus ya nggak pandai gitu. Berikutnya soal nomor 88. Jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak menggunakan kacamatanya. Jika kakek tidak menggunakan kacamatanya, maka kakek akan kesulitan membaca. Sebetulnya ini kan polanya pola silogisme teman-teman ya. Ini kan jika kakek membaca koran di ruang tamu, yang terjadi adalah dia tidak menggunakan kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, akan kesulitan membaca. Gitu ya. Nah, kakek tidak menggunakan kacamata. Kalau nggak pakai kacamata, apa yang terjadi? Berarti ya, kalau dia nggak menggunakan kacamata, kan disebutin di premis keduanya. Kalau Q yang terjadi adalah R, kakek kesulitan membaca. Coba yang mana? Kakek membaca di ruang tamu, tidak. Pagi ini kakek akan kesulitan membaca. Nah ini lebih tepat teman-teman. Ya, berikutnya adalah soal nomor 89. Farhan suka menonton pertandingan sepak bola. Ia penggemar klub AC Milan. Gilang teman baik Farhan suka menonton pertandingan sepak bola. Ini konsepnya hampir mirip dengan soal Anto dan Brian tadi teman-teman ya. Oke, mana kesimpulan yang tepat? Farhan dan Gilang menonton pertandingan sepak bola bersama. Tidak ada yang menyebutkan dari kedua premis nonton barengan. Farhan dan Gilang penggemar klub AC Milan. Yang penggemar AC Milan kan si Farhan doang, Gilangnya nggak disebutin. Berarti ini salah. Farhan dan Gilang suka menonton pertandingan sepak bola. Nah ini nih, suka menonton pertandingan bola. Berarti ini bener. Yang C ya. Farhan dan Gilang suka bermain sepak bola. Nggak disebutin sih, kan nonton aja, nggak main. Farhan dan Gilang berteman baik. Iya, tapi nggak mengambil kesimpulan dari kedua premis. Berarti ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 90 masih tentang penarikan kesimpulan. Pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. X adalah pupuk. Wah, gampang banget teman-teman ya. Berarti si pupuk ini diganti aja dengan X. Berarti X memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Langsung ketemu di opsi jawaban yang A. Oke teman-teman. Itu beberapa soal yang ada pada tryout-online.mitrasiswa.id paket pertama tentang penarikan kesimpulan. Kita masuk di soal nomor 91 dan ini adalah tentang pola gambar. Ada kelompok gambar di kiri, ada kelompok gambar di kanan. Kalau kita perhatikan ini adalah ini BUMN teman-teman ya.
Kemudian ini juga BUMN, tapi ini ngomongin perbankan. Jadi perbankan, bank yang masuk ke BUMN. Yang mana yuk? BCA enggak ya? Swasta kan? Pegadaian ya bukan perbankan kan, beda. BTPN swasta. Nah ini apa nih? BUMN-nya, logo BUMN. Berarti Bank BTN. Bank Tabungan Negara adalah Bank BUMN, teman-teman. Kemudian nomor 92. Wah binatangnya keren-keren ya. Ini tuh binatang-binatang yang ada di apa ya? Di toko fantasi kali ya. Toko fantasi mungkin di Harry Potter atau yang lain, teman-teman, tuh ada naga-nagaan ya. Nah, sebelah kanan ini ngomongin binatang purbakala. Mana yang purbakala? Ini nih. Ya, binatang purbakala. Ini kan jerapah, ini gajah, kemudian ini beruang dan ini ayam. Ya, masih ada sampai sekarang. Berikutnya soal nomor 93 tentang gambar lagi. Ini adalah merek-merek elektronik khususnya handphone yang berasal dari banyak negara nih ya. Sony Jepang, Samsung Korea, BlackBerry Kanada, Apple Amerika kayaknya ya. Apple Amerika ya. Nah, sekarang kelompok yang sebelah kanan ini adalah merek handphone tapi dari Cina nih. Kan ada apa nih? Mi itu apa ya? Xiaomi ya. Kemudian ada Oppo, ada Vivo, satunya siapa? OnePlus, teman-teman ya, ini dari Cina. Kalau LG kan Korea. Ada Advan itu Indonesia, Mito juga Indonesia. Kalau Nokia mana ya? Nokia kayaknya Kanada juga ya, Mas Teguh ya? Iya, Kanada juga. Berarti ini nggak tepat, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, berikutnya nomor 94. Ini gampang banget nih, teman-teman. Sebelah sininya adalah ngomongin tentang online shop. Sebelah sininya jasa pengiriman atau paket. Yang mana dong kalau paket? Nih ya, ada si cepat halu nih, si cepat. Oke. Kita nomor 95, sebelah sini namanya aplikasi chat kali ya, aplikasi media sosial lah, media sosial. Sebelah sini ngomongin browser, berarti yang cocok adalah ini nih, Mozilla. 96 tentang logo-logo universitas. Sebelah sini ngomongin universitas yang ada di Jawa. Sementara yang sebelah kiri di Jawa, sebelah kanannya ngomongin yang ada di luar Jawa. Yang mana yuk? Berarti luar Jawa juga yang mana? UNES kan Semarang, ini Yogyakarta ya bukan, kemudian ini ITB bukan. Yang mana nih teman-teman ya? Kayaknya ini nih, ini tulisannya Jambi loh teman-teman ya, Jambi. Berarti ini jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 97. Kalau kita lihat di sini, kayaknya tentang kemajuan teman-teman ya. Kan ini ceritanya dulu orang berkomunikasi lewat surat, sekarang pakai telepon. Dulu hiburannya cuma audio dari radio, sekarang bisa ke TV. Dulu penyimpanannya dalam bentuk disket, sekarang USB. Ini apa ya? Penyimpanan kali ya, Mas Teguh. Ini adalah kaset pita ya, penyimpanan. Berarti sekarang pakainya apa? Sekarang pakainya ini ya, cloud ya. Ini ada musik segala macem gitu ya, cloud. 98. Nah, kalau ini logo-logo yang ada di pemutar musik atau video ya. Ada play, stop, ada next, kemudian ada volume. Kalau yang ini akrab banget sama teman-teman milenial ya. Ini adalah logo-logo atau icon yang ada di Instagram. Berarti mana nih? Ada search ya. Oke. Nomor 99 ini ngomongin tentang alat-alat yang digunakan kalau teman-teman liburan ke pantai. Ini kalau ke gunung. Kalau ke gunung yang cocok yang mana? Kayaknya sepatu ini deh. Sepatu apa tuh ya? Ya sepatu yang memang untuk medan-medan susah teman-teman ya. Oke. Nomor 100. Nah, ini modelnya hampir mirip. Dulu transportasinya tradisional, ini jadinya mobil era sekarangnya. Kemudian yang ini ada surat, sekarangnya udah bisa komunikasi lewat telepon. Dulu orang pakai mesin ketik buat ngetik, sekarang sudah ada Microsoft Word. Dulu apa? Kalau sekarangnya ada Excel. Excel itu kan lebih banyak keperluannya untuk hitung-menghitung, teman-teman. Berarti yang cocok adalah kalkulator ya, berevolusi jadi Microsoft Excel. Oke, teman-teman, itulah pembahasan soal dari soal mulai nomor 71 sampai dengan nomor 100, bagian ketiga tes kecerdasan paket 1 pada tryoutonline.mitrasiswa.id. Semoga teman-teman berbantu dan jangan lupa tonton video-video berikutnya.